Halo, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah janji politik yang besar yang hadir di tengah situasi yang bisa dibilang cukup genting. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini dipastikan akan tetap lanjut. Nah, yang bikin menarik, keputusan ini diambil saat anggaran negara kita lagi defisit dan di saat yang sama ada ancaman krisis energi gara-gara konflik di Timur Tengah. Jadi, ini adalah sebuah kebijakan yang super ambisius, yang mau nggak mau harus berhadapan langsung dengan realitas ekonomi yang sulit. Nah, pernyataan ini kan kuat sekali ya, seolah-olah membingkai program MBG ini jadi sebuah keharusan moral yang nggak bisa ditawar lagi. Tapi, di balik sentimen yang begitu kuat, ada banyak sekali pertanyaan ekonomi yang krusial yang perlu banget kita gali lebih dalam. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Jadi, ada 3 pilar utama yang jadi fondasi argumen presiden terpilih untuk tetap melanjutkan program ini, meskipun tantangannya banyak banget. Pilar yang pertama itu soal dampak sosial dan SDM. Jadi, program ini tuh dilihat sebagai investasi strategis untuk sumber daya manusia kita. Tujuannya jelas banget, memberantas masalah stunting yang udah jadi PR besar bangsa ini. Argumen ini katanya diperkuat dari pengamatan langsung beliau di lapangan, waktu kampanye, di mana beliau bilang, saya lihat anak umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Sebuah gambaran yang miris ya. Lanjut ke pilar kedua. Nah, yang ini ngomongin soal ekonomi. Idenya adalah MBG ini bukan cuma sekedar kasih makan, tapi juga diharapkan bisa jadi mesin penggerak ekonomi yang masif, yang bisa menciptakan perputaran uang dan lapangan kerja di daerah-daerah. Gimana caranya? Nah, rencana operasionalnya ini gede banget. Tulang punggungnya adalah pembangunan sekitar 30.000 dapur umum, atau disebutnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bakal tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bayangin, 30.000! Dari puluhan ribu dapur ini, perkiraannya bakal langsung menyerap tenaga kerja. Diperkirakan akan lahir lapangan kerja baru buat 1,5 juta orang yang akan mengelola operasional sehari-harinya. Dan efek dominonya nggak berhenti di situ. Rantai pasoknya, mulai dari petani, peternak, sampai pemasok bahan makanan, ini diproyeksikan bakal membuka 1,5 juta pekerjaan tambahan lagi. Jadi kalau di total, klaimnya itu program ini bisa menciptakan sampai 3 juta lapangan kerja. Angka yang besar sekali. Nah, ini bagian yang paling bikin banyak orang, jujur aja, angkat alis. Klaim efek pengganda ekonominya. Dengan mengutip studi dari lembaga internasional, disebutkan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan di program ini akan menghasilkan pengembalian buat ekonomi kita antara 7-35 kali lipat. Wow, itu angka yang luar biasa besar. Dan pilar yang ketiga, ini adalah gabungan antara sikap moral yang tegas tadi dengan sebuah keyakinan fiskal yang sangat kuat. Presiden terpilih menegaskan, uang kita ada. Beliau bahkan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini. Keyakinannya adalah penghematan bisa kok dilakukan di pos-pos anggaran lain untuk mendanai program prioritas ini. Jadi ini soal realokasi dan efisiensi. Oke, tadi kita sudah dengar 3 pilar argumen pendukungnya. Sekarang, mari kita beralih untuk melihat sisi lainnya. Bagaimana para analis menguji klaim-klaim yang kuat tadi? Karena dari sinilah muncul sejumlah pertanyaan yang sangat kritis. Pertanyaan pertama, simpel tapi dalam. Program ini sebenarnya masih fokus pada stunting nggak sih? Soalnya awalnya kan targetnya balita ya untuk mencegah stunting. Tapi sekarang sasarannya diperluas sampai anak SMP dan SMA. Para analis pun bertanya, kalau targetnya bukan lagi balita, apakah tujuan utamanya masih relevan untuk pencegahan stunting? Begitu juga dengan angka penciptaan lapangan kerja. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari 3 juta pekerjaan itu yang benar-benar baru? Atau jangan-jangan ini cuma mengalihkan pekerja yang sudah ada? Misalnya petani kan memang sudah bekerja sebagai petani. Apakah dengan mereka menyuplai ke program ini dihitung sebagai pekerjaan baru? Jadi pertanyaan kuncinya adalah berapa angka neto atau angka bersih dari penciptaan lapangan kerja ini? Terus kita balik lagi ke angka pengganda ekonomi yang fantastis tadi, yang 7-35 kali lipat itu. Sumber kami menyebut angka ini unik dan mempertanyakan metodologinya. Gimana sih cara ngitungnya? Apalagi, beberapa analisis dari lembaga-lembaga di dalam negeri justru menunjukkan manfaat bersihnya jauh lebih kecil dari angka itu. Jadi, ini membawa kita ke sebuah prinsip ekonomi yang paling dasar, opportunity cost atau biaya peluang. Gampangnya gini, para analis berpendapat bahwa dana yang dibutuhkan MBG itu jauh lebih besar dari potensi penghematan. Artinya, setiap rupiah yang kita alokasikan untuk program ini adalah rupiah yang tidak bisa kita gunakan untuk kebutuhan prioritas lainnya. Nah, opportunity cost ini menciptakan dilema yang sangat besar buat anggaran negara kita. Terutama dengan adanya ancaman krisis energi global yang bisa bikin anggaran untuk subsidi energi kita membengkak.
Grafik ini nunjukin dilemanya dengan sangat jelas. Anggaran kita kan terbatas ya, kalau dipakai untuk mendanai program MBG yang skalanya masif, bisa jadi ini mengorbankan prioritas lain yang nggak kalah penting. Misalnya, ya itu tadi, subsidi energi yang sangat vital buat menjaga harga-harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak anjlok. Ini artinya, pemerintah nanti mungkin akan dihadapkan pada pilihan yang super sulit. Mau menaikkan harga BBM untuk mendanai MBG skala penuh, atau mau mempertahankan subsidi BBM, tapi program makan gratisnya yang harus didesain ulang biar biayanya sesuai dengan kapasitas anggaran? Ini pilihan yang nggak gampang. Jadi, apa dong jalan keluarnya? Sumber-sumber yang kami analisis tidak menyarankan program ini dibatalkan total kok. Tapi yang disarankan adalah sebuah tinjauan dan desain ulang program yang signifikan. Ada 3 langkah yang direkomendasikan. Pertama, fokuskan lagi targetnya. Prioritaskan ke balita dan daerah-daerah yang paling membutuhkan. Kedua, perjelas lagi tujuannya. Ini mau buat atasi stunting, atau mau jadi stimulus ekonomi, atau keduanya. Dan ketiga, sistem pengelolaannya harus ditinjau ulang total untuk memastikan kualitas gizinya tercapai dan anggarannya transparan. Dan ini mungkin pesan yang paling penting. Presiden perlu banget menerima informasi yang presisi dan seimbang dari semua sumber, bukan hanya data asing, tapi juga hasil riset kritis dari kampus-kampus dan think tank di dalam negeri. Supaya apa? Supaya keputusan yang diambil nanti benar-benar didasarkan pada gambaran kondisi yang paling akurat. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang krusial. Akankah program unggulan ini nantinya didesain ulang supaya bisa menjawab tantangan ekonomi yang ada? Ataukah akan terus melaju apa adanya sesuai rencana awal? Jawabannya nanti akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan nasib ekonomi kita semua ke depan.